Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Watia Nur Agustin dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika politik dan ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Ada 2 poin penting yang akan dibahas kali ini, yaitu mengenai A. Dinamika politik dan B. Dinamika ekonomi. A. Dinamika politik. 1. Masa transisi demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin, yaitu A. Konsepsi Presiden 1957. Pada 21 Februari 1957, Presiden Soekarno mencetuskan gagasannya untuk mengatasi masalah turunnya kabinet pada masa demokrasi liberal dan mendapatkan banyak dukungan dari rakyat Indonesia. B. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional pada 6 Mei 1957. Presiden Soekarno juga menyampaikan usulan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang konstituante pada 22 April 1959. Memasuki masa reses, beberapa fraksi tidak hadir, kecuali untuk pembubaran konstituante, yang menyebabkan A.H. Nasution mengeluarkan Perpu /40/1959 berisi larangan kegiatan politik termasuk aktivitas konstituante. Yang C. Terbitnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang bermula pada awal Juli 1959. Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan Ketua DPR Sartono, Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, Ruslan Abdul Ghani, dan Muhammad Yamin, yang menyepakatinya sebagai konstitusi negara tanpa persetujuan konstituante. Dekret Presiden 5 Juli yang dibacakan Soekarno berisi 3 ketentuan pokok sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituante. 2. Tidak berlakunya UUD 1950 dan berlaku kembali UUD 1945. 3. Golongan pembentukan MPRS terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah serta golongan. Yang D. Kondisi politik setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pembacaan Dekret Presiden sekaligus pembubaran Kabinet Juanda pada 9 Juli 1959. Presiden Soekarno pada 10 Juli 1959, yang kemudian membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Kerja yang dikenal dengan Program, yaitu 1. Masalah sandang dan pangan. 2. Keamanan dalam negeri. 3. Pengembalian Irian Barat. Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Soekarno serta 10 menteri, 24 menteri muda, dan 8 menteri negara ex-officio membentuk Front Nasional pada 31 Desember 1959 sesuai Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1959.
2. Peta kekuatan politik nasional, yaitu A. Kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin. Pada Februari 1960, Presiden Soekarno mengungkapkan revolusi Indonesia yang memiliki 5 gagasan penting, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, atau yang lebih kita singkat itu USDEK. Manipul USDEK kemudian menjadi ideologi resmi sekaligus haluan negara. B. Sistem pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang, sistem pemerintahan di Indonesia ialah sistem presidensial. Presiden yang berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintah serta tidak bertanggung jawab kepada parlemen DPR. Yang ketiga, pembebasan Irian Barat, yaitu A. Latar belakang masalah. KMB pada 1949 mencetuskan masalah akan diselesaikan, tetapi Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan Belanda menunda penyerahan Irian Barat kepada Indonesia, yaitu karena faktor politik, sosial, dan juga ekonomi. Yang B. Perjuangan pembebasan Irian Barat. Melakukan beberapa upaya pembebasan Irian Barat, diantaranya 1. Perjuangan diplomasi, 2. Upaya konfrontasi, 3. Persetujuan New York, 4. Pelaksanaan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Empat, politik luar negeri, yaitu A. Konfrontasi dengan Malaysia. Pemerintah Indonesia menganggap pembentukan proyek Federasi Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris, di mana proyek tersebut dianggap membahayakan Indonesia dan juga negara-negara NEFO. Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat pada 3 Mei 1964. B. Politik Mercusuar. Politik yang mencari kemegahan dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Politik yang dijalankan Presiden Soekarno karena menganggap Indonesia sebagai mercusuar yang mampu menerangi jalan negara-negara NEFO. Beberapa proyek mercusuar diantaranya Jembatan Ampera, Stadion GBK, dan Monas. C. Indonesia keluar dari PBB. Indonesia resmi bergabung anggota PBB pada 28 September 1950. Keputusan Indonesia keluar dari PBB juga berkaitan dengan aksi konfrontasi dengan Malaysia. Indonesia juga resmi keluar dari PBB pada 7 Januari 1965. Lanjut ke poin B, yaitu dinamika ekonomi. 1. Sistem ekonomi terpimpin. Penerapan sistem ekonomi terpimpin ini tampak pada program pengembangan nasional semesta berencana. Pemerintah juga memaksimalkan peran BUMN dan juga meningkatkan peran koperasi tani.
Pelaksanaan sistem ekonomi ini ditunjukkan dengan penggabungan perusahaan swasta dalam organisasi sesuai bidang masing-masing. Dua, kebijakan pemerintah mengatasi permasalahan ekonomi. Pemerintah juga berupaya mengatasinya dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut. 1. Membentuk Dewan Perancangan Nasional. 2. Menetapkan devaluasi mata uang rupiah. 3. Menekan laju inflasi. 4. Mengeluarkan deklarasi ekonomi atau DEKON. 5. Mengelola dana revolusi. Sekian materi yang saya bisa jelaskan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.